Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan intinya tentang tutorial perintah MySQL dalam bentuk basis data terdistribusi, yaitunya DDL, DML, DCL. Baiklah, saya akan menerangkan itunya SQL. SQL bisa dinarasikan dalam bahasa itunya struktur query language. SQL merupakan bahasa standar untuk sistem manajemen database regional. Sistem database yang menggunakan SQL yaitunya Oracle, DB2, Sybase, MS Access, MS SQL Server, Informix, Ingress, Interbase, PostgreSQL, dan MySQL. Selanjutnya itunya tentang jenis perintah SQL. Kita dapat melihat di dalam layar itunya. Yang pertama itunya DDL. DDL itu Database Definition Language, merupakan kelompok perintah yang digunakan untuk melakukan pendefinisian database dan pendefinisian tabel. Dengan DDL dapat membuat tabel, mengubah strukturnya, menghapus tabel, membuat indeks untuk tabel, dan lain sebagainya yang mengarah pada pembentukan tabel. Selanjutnya, saya akan menerangkan itunya tentang membuat database. Yang pertama, perintah yaitu kita dapat melihat melalui coding yaitunya create database. Itunya kita harus mengisi nama di dalam sebuah database, itunya nama database. Yang kedua, membuat tabel. Itunya perintah untuk membuat tabel, kita dapat memberi nama itunya create nama databel. Itunya kita dapat memberi coding itunya field tipe data. Dapat kita lihat itunya field data. Field data itunya ada field data 1, field data 2. Kita dapat melihat di sini itunya field data 2. Selanjutnya kita menutup dengan kurung. Selanjutnya yaitunya tentang field 1 adalah nama yang pertama, dan field 2 adalah nama yang kedua, dan begitu seterusnya. Sejumlah field yang akan didefinisikan untuk suatu tabel. Tipe data 1 adalah tipe data dan jumlah digit jika ada untuk field yang pertama dan juga seterusnya. Sejumlah field yang akan didefinisikan oleh database. Pertama, tabel dalam MySQL mengacu pada penamaan file dalam sistem operasi tempat server MySQL dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga itunya menambah field baru tabel. Kita dapat melihat codingnya itu perintah field baru. Kita dapat melihat di sini ya, alter double nama tabel, add field nama tipenya. Kita dapat melihat di sini. Selanjutnya keempat, mengubah lebar field tabel. Kita dapat melihat codingnya melalui ini alter tabel nama tabel. Keduanya modif file tipe pinjam baru.
Selanjutnya, yang kelima itunya menghapus tabel. Kita dapat menghapus tabel itu melalui dengan kita lihat seperti ini. Drop tabel, nama tabel. Selanjutnya, saya akan menerangkan yang keenam yaitu menghapus database. Untuk menghapus perintah database, kita dapat melakukan dengan cara drop database nama tabel. Selanjutnya, yang keempat itunya membuat indeks. Membuat indeks kita membutuhkan perintah, yaitunya dengan cara begini, yaitunya create nfx nama tabel. Kita dapat melihat di sini. Selanjutnya di bawahnya akan kita membutuhkan on nama tabel, nama kolom mil, yaitunya nama kolom key. Yang kelima yaitunya perintah menghapus indeks. Untuk menghapus indeks, kita membutuhkan perintah ini. Drop nf next nama indeks, nama tabel. Kita dapat melihat di sini. Selanjutnya itunya BML, yaitu data manipulation engine. DML adalah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan manipulasi database dalam database, menambahkan, mengubah, menghapus, mengambil, dan mencari data. Perintah SQL standar seperti select, insert, update, delete, create, dan drop. Kita dapat melihat di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang tentang satu persatu tentang yang pertama yaitu insert. Kita membutuhkan perintah untuk membuat sebuah insert in nama tabel files nilai 1, nilai 2. Perintah insert digunakan memasukkan data ke dalam tabel. Yang keduanya yaitunya update. Perintah untuk melakukan update kita membutuhkan yaitunya seperti coding di bawah ini. Update nama tabel. Set field sama dengan nilai 1 kurung siku field 2 buka kurung siku kurang tutup kurung siku. Perintah update digunakan untuk memperbaiki data dalam suatu urut itunya atau baris dalam tabel. Yang ketiganya itunya kita membutuhkan itunya delete. Perintah delete kita membutuhkan coding seperti ini. Delete from data tabel. Kita dapat melihat ini itunya where kondisi. Perintah delete digunakan untuk melakukan penghapusan row dari suatu tabel yang memiliki kondisi yang dinyatakan dalam pernyataan kondisi. Selanjutnya saya akan menerangkannya itunya select. Untuk melakukan select kita membutuhkan sebuah perintah coding dalam select. Ya, seperti ini. Select kali
field 1, field 2, from nama tabel, where kondisi. Digunakan untuk menampilkan seluruh field dari tabel. Kondisi adalah nilai serial dalam tabel yang akan ditampilkan. Perintah flag digunakan untuk menampilkan kondisi dari suatu tabel. Selanjutnya itunya view. Dalam membuat view kita membutuhkan sebuah perintah. Itunya create view, nama view as ekspresi query. View digunakan untuk mempermudah proses flag. Jika ada perintah join, maka perintah tersebut sudah disimpan dalam definisi view. Seterusnya iaitunya C, DCL, Data Control Language. DCL adalah perintah SQL untuk memerintahkan hak dalam otoritas mengakses database, mengalokasikan spek, pendefinisian spek, dan penggunaan data menggunakan database. Perintah SQL dan dari DCL yaitu commit, rd, back, grade, readly. Perintah grant dan readly digunakan untuk melakukan pengolahan pemakaian yang dapat melakukan akses dan manipulasi database. Perintah commit dan readback digunakan untuk pembuatan aplikasi untuk dapat segera disimpan atau dibatalkan transaksinya. Selanjutnya itunya contoh database. Kita dapat melihat setelah kita menyelesaikan dan membuat data. Yang pertama, nama, alamat, kota, kode pos, email, hubungan telepon. Rancangan database yang digunakan dalam tabel dan relasinya sebagai berikut. Kita dapat menghubungkan dari kota, buka alamat, hubungan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tutorial. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.